Selamat siang untuk para penonton, terutama para bapak. Perkenalkan, di sini saya Andre Kyoshi Simarmata dengan NIP 14S22005. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu model OSI atau mengenalkan materi tentang model OSI. Pertama, kita tahu dulu mengapa model OSI itu penting. Nah, modul OSI itu penting karena menjadi kerangka kerja standar yang memungkinkan komunikasi yang efisien dan interoperabilitas antar perangkat dan berbagai vendor. Nah, dalam modul OSI ini memiliki tujuan lapisan. Nanti saya akan jelaskan apa saja lebih tujuan lapisan modul ini. Modul ini memberikan fleksibilitas dan desain dan pengembangan jaringan, mempercepat penelitian serta memberikan penyelesaian masalah teknis. Selain itu, model ini berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif, membantu memahami interaksi protokol dan struktur jaringan secara keseluruhan. Secara keseluruhan, modulasi adalah fondasi utama dalam menciptakan jaringan yang andal, optimal, dan mudah dikelola. Nah, saya akan menjelaskan apa itu modulasi. Modulasi adalah modulasi adalah atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja standar yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 untuk mendukung komunikasi data dalam jaringan. Model ini membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan, mulai dari fisik hingga aplikasi. Dengan masing-masing lapisan memiliki fungsi spesifik, tujuannya adalah memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak dari berbagai vendor berkomunikasi secara efektif dan menggunakan protokol standar. Model ini menyatukan teknologi jaringan, mempermudah interoperabilitas, dan memastikan pengiriman data yang efisien di berbagai sistem. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa itu model OSI. Sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam 7 lapisan model OSI. Satu itu physical layer. Nah, lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan 1. Kemudian mengirimkannya ke data link layer yang bertugas menyatukan kembali menjadi frame. Fungsi dari physical layer adalah sebagai berikut. Satu, sinkronasi bit, yang dimana physical layer menyediakan sinkronasi bit dengan menyediakan jam. Jam ini mengontrol pengiriman dan menerima sehingga memberikan sinkronisasi pada tingkat bit. Baru yang kedua, kontrol laju bit. Lapas ini physical layer juga mendefinisikan laju transmisi, yaitu jumlah bit yang dikirim per detik. Ketiga, topologi fisik. Physical layer menentukan cara di mana perangkat atau node yang berbeda diatur dalam jaringan, yaitu topologi bus, star, atau mesh. Yang ketiga, mode transmisi. Physical layer juga mendefinisikan secara data mengalir di antara dua perangkat yang terhubung berbagai mode transmisi, di antaranya simplex, half duplex, dan full duplex. Yang kedua, data link layer. Data link layer bertanggung jawab atas penerimaan data bebas kesalahan dari satu node ke node lain melalui alamat MAC. Lapisan sini terdiri dari dua sub lapisan, itu satu, MAC atau Media Access Control, mengelola akses ke media dan transmisi perangkat. Dua, LLC atau Logical Link Control, yang mengontrol aliran dan menangani kesalahan modifikasi protokol. Fungsi utama dari data link layer meliputi framing, yang membagi data menjadi frame dengan pola bit khusus. Dua, penyelamatan fisik dan menambahkan alamat MAC, pengiriman dan penerimaan header. Kontrol kesalahan, mendeteksi dan mengulang pengiriman frame rusak. Kontrol layer mengatur kecepatan data agar tetap konsisten. Kontrol akses menentukan perangkat yang memiliki kendali seluruh rantai komunikasi. Ketiga, network layer. Network layer atau lapisan jaringan adalah lapisan ketiga dalam model OSI yang berfungsi untuk mengatur transmisi data antara perangkat yang terhubung dalam jaringan berbeda. Lapisan ini memastikan bahwa data dapat dikirimkan dari pengirim ke penerima meskipun mereka berada di jaringan terpisah, menggunakan pangkat perantara seperti router. Network layer bertanggung jawab untuk memilih jalur terbaik atau routing untuk paket data, serta memastikan setiap perangkat memiliki alamat logis yang unik seperti alamat IP yang digunakan untuk penyelamatan dalam pengiriman antar jaringan. Contohnya inilah paket tercreation ditransport menuju pangkat assembly.
Baru fungsi dari network layer meliputi routing, meliputi seperti routing, memilih jalur terbaik untuk mengirimkan data ke sumber tujuan sering sekali melalui router. Logical addressing menentukan alamat logis atau seperti alamat IP untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan secara unik. Fragment, fragmentasi dan reassembly membagi data menjadi paket yang lebih kecil jika diperlukan untuk dan menyatukan kembali tujuan pengiriman paket di tujuan. Pengiriman paket memastikan paket data sampai ke alamat tujuan dengan pengamatan dan routing yang benar. Baru yang keempat, lapisan transport atau transport layer adalah lapisan keempat dalam modul SIM belajar untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara dua perangkat dalam jaringan. Yang dimana lapisan juga yang memastikan data yang andal yang mengatur kontrol aliran, deteksi dan koreksi kesalahan, serta memastikan data dikirim dalam urutan yang benar. Nah, di dalam transport menerima data lapisan atas pemecah menjadi segmen semakin kecil dan menambahkan informasi kontrol seperti nomor port, sumber, dan tujuan pada header. Di sisi penerima, sebelum itu segmen yang transmutasi kemudian diteruskan kepada network layer. Di sisi penerima, lapisan ini membaca nomor port dari header otomatis data dikirim ke aplikasi yang tepat dan menyusun kembali data tersegmentasi. Protokol yang digunakan dari transport layer seperti TCP dan UDP menyediakan transport data yang andal untuk TCP atau tidak andal untuk UDP antara kedua titik akhir komunikasi. Fungsi utama dari transport layer meliputi segmentasi dan reassembly yang dimana itu memecah pesan besar menjadi segmen yang lebih kecil dan menyusunnya kembali di sisi penerima. Baru service point addressing menyertakan alamat port header untuk memastikan data dikirim ke aplikasi tepat. Dengan demikian, transfer layer berfungsi sebagai penghubung memastikan pengiriman data yang tepat, andal, dan efisien antara aplikasi yang berjalan di dua perangkat yang berbeda. Baru yang berikutnya yaitu session layer atau lapisan kelima. Session layer bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, dan autentikasi dan juga memastikan keamanan. Fungsi di dari lapisan adalah pembentukan sesi, pemeliharaan, dan penghentian. Yang dimana selain memungkinkan dua proses untuk membuat, menggunakan, dan mengakhiri koneksi. Baru sinkronisasi lapisan ini mungkin proses untuk membahas proses pemeriksaan dianggap sebagai titik sinkronisasi ke dalam data. Titik sinkronisasi ini membantu mengidentifikasi kesalahan sehingga data sinkron ulang dengan benar dan ujung pesan tidak terpotong sebelum waktunya dan dapat menghindari adanya kehilangan data. Baru dialog controller yang dimana lapisan sesi mungkin dua sistem untuk komunikasi satu sama lain dalam hal dalam hal half duplex atau full duplex. Baru berikutnya yaitu presentasi layer. Presentasi layer adalah lapisan keenam dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mentransformasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat dikirim melalui jaringan. Lapis ini berfungsi sebagai penerjemah data, mengonversi informasi, dan format digunakan oleh aplikasi ke format yang sesuai untuk transmisi jaringan, serta sebaliknya di sisi penerima. Protokol pada lapis ini termasuk perangkat lunak detektor seperti layanan workstation, misalnya pada Windows NT atau dan network shell atau seperti virtual network computing atau VNC dan remote desktop protocol atau RDP. Fungsi utama dari versi lain meliputi translasi mengonversi data dari suatu tempat atau suatu format ke format lain, seperti membuat ASCII ke ABCD. Kedua baru inskripsi atau deskripsi, menginskripsi data untuk keamanan dan mengubah data menjadi bentuk transkripsi dan mendekripsi data saat diterima untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Baru kompresi mengurangi jumlah bit yang diperlukan di melalui jaringan untuk bandwidth. Dengan demikian, presentasi layer memastikan bahwa data yang ditransmisikan oleh aplikasi dapat dikirim dan diterima dengan benar, terlepas dari format yang digunakan oleh sistem yang terlibat dalam komunikasi. Baru itu aplikasi layer atau lapisan paling atas dalam modul OSI yang diinformasikan oleh lapisan jaringan. Lapis ini berfungsi sebagai antarmuka antar aplikasi dengan
dengan fungsionalitas jaringan. Mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan mengirim data. Aplikasi pada lapas ini menghasilkan data yang perlu ditransfer melalui jaringan dan juga menampilkan informasi yang diterima pada pengguna. Lapisan aplikasi juga bertanggung jawab untuk menangani pesan kesalahan dan menyediakan layanan jaringan aplikasi. Beberapa protokol yang beroperasi di lapisan ini termasuk HTTP atau komunikasi web, PTV untuk transfer file, SMTP untuk pengiriman email, dan NFS untuk berbagai file dalam jaringan. Dan demikian aplikasi layar mungkin komunikasi antar aplikasi di jaringan dan memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Kesimpulannya, modulasi adalah cara untuk memahami bagaimana data bergerak dalam jaringan komputer dengan membagi proses komunikasi dengan 7 lapis. Modul ini membantu kita melihat peran masing-masing masing-masing bagian dalam jaringan, mulai dari kabel bisik hingga aplikasi yang digunakan pengguna. Setiap lapisan memiliki tugasnya sendiri, seperti mengatur pengiriman data, memilih router terbaik, hingga memastikan informasi ditampil dengan benar. Hal ini mempermudah bagi berbagai perangkat dan sistem berbeda untuk saling berkomunikasi dengan lancar. Modul OSI juga membantu teknisi dalam memecahkan masalah jaringan dan merancang sistem yang efisien. Singkatnya, modul OSI adalah fondasi penting membuat jaringan modern bisa berjalan dengan baik dan saling terhubung. Baiklah, itu adalah tentang materi yang bisa saya jelaskan tentang modul OSI. Untuk lebih mengenal lagi modul OSI dapat dilihat dis- di deskripsi video yang saya akan berikan atau di deskripsi video yang saya berikan atau di bawah nanti. Sekian dari saya. Terima kasih.